Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa baru Semanika 2020? Saya, Guru BK SMA Negeri 1 Kalianget, Ibu Ina, akan memberikan materi MPLS tentang permasalahan remaja, aksi pornografi dan seks bebas. Kita ikuti materinya, cekidot di PowerPoint berikut ini. Materi kali ini mengenai permasalahan remaja, pornografi dan seks bebas. Pengertian remaja menurut Harlock adalah mereka yang berada pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Jika remaja dikategorikan sebagai penduduk berusia 12 tahun hingga 18 tahun, maka jumlah kaum remaja di Indonesia mencapai sekitar 30,3 juta manusia. Perubahan pada remaja yang akan menjadi permasalahan remaja bisa ditinjau dari aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Apalagi yang terjadi permasalahan dengan remaja? Biasanya permasalahan berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Permasalahan remaja menurut Stanley Hall, masa remaja adalah masa badai dan tekanan atau storm dan stres. Menurut Erikson, masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri atau pencarian jati diri. Yang ketiga, karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Permasalahan remaja menurut Gunnarsah di tahun 1989, 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Biasanya remaja seperti ini sangat introvert dan tidak mudah bergaul dengan orang. 2. Ketidakstabilan emosi. Biasanya ketidakstabilan emosi ini mungkin diakibatkan karena amarah, sedih yang berlebihan, kemudian terlalu senang yang berlebihan. Nah, ini yang dikatakan dengan ketidakstabilan emosi. 3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Biasanya dari masa kanak-kanak ke masa remaja itu biasanya mengalami perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang dulunya tidak mempunyai pikiran apa-apa, sekarang sudah harus memiliki tujuan hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Ada sebagian anak-anak yang memang tidak ingin diperintah oleh orang tuanya, sehingga dia merasa apabila diperintah itu adalah sesuatu hal untuk ditentang. Kemudian 5, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. 6, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Ini biasanya berkaitan dengan finansial. Jadi mungkin karena sekarang lebih banyaknya siswa atau remaja yang berlomba-lomba memamerkan sesuatu yang dimilikinya di media sosial, sehingga anak-anak yang tidak bisa memenuhi keinginannya akan menjadi gelisah. 7. Senang bereksperimentasi. 8. Senang bereksplorasi. 9. Mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan. 10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok atau memiliki geng. Permasalahan fisik dan kesehatan. Yang pertama, ketidakpuasan, keprihatinan terhadap keadaan fisik yang dimiliki. Hampir 80% remaja ini mengalami ketidakpuasan dengan kondisi fisiknya. Itu menurut Konstanski dan Gulon. Kedua, erat kaitannya dengan distres emosi, pikiran yang berlebihan tentang penampilan, depresi, rendahnya harga diri, merokok, dan perilaku makan yang maladaptif.
Kemudian ketiga, ketidakpuasan terhadap citra tubuh ini dapat sebagai pertanda awal munculnya gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. 4. Dalam masalah kesehatan, tidak banyak remaja yang mengalami sakit kronis. Problem yang banyak terjadi adalah kurang tidur, gangguan makan, maupun penggunaan obat-obatan terlarang. Beberapa kecelakaan, bahkan kematian pada remaja penyebab terbesar adalah karena karakteristik mereka yang suka bereksperimentasi dan bereksplorasi, atau dengan kata lain, suka mencoba-coba. Yang sering terjadi permasalahan adalah remaja dan internet. Karena di sini jumlah handphone di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 250 juta, ya. Dengan jumlah penduduk mencapai 237.556.000, maka perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan handphone mencapai 105,28%. Pada tahun 2010, ini masih 2010, riset Nielsen menemukan lebih dari 70% remaja Indonesia usia 15 sampai dengan 19 tahun telah menggunakan ponsel. Sementara remaja usia 10 sampai 14 tahun, pengguna ponsel meningkat 5 kali lipat sejak tahun 2005 hingga mencapai 35%, apalagi di tahun 2020 seperti sekarang. Aplikasi apa sih yang sering di-download remaja? Yang jelas sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Bigo Live, YouTube, sampai dengan mudahnya aplikasi yang menyediakan pornografi, gambar maupun video. Nah, sekarang kita menginjak seperti apa pornografi ini. Semoga kita semua bisa menjauhinya dan tidak mencoba-cobanya atau bereksplorasi dengan apa itu pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak atau animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pornografi adalah bertelanjang di muka umum, gambar atau foto, ilustrasi, tulisan percakapan, gerak tubuh, suara yang menimbulkan hasrat seksual, media surat kabar, majalah, buku yang menimbulkan hasrat seksual, media elektronik, iklan TV, internet, ataupun sosial media seperti Bigo Live dan lain-lainnya. Di situ anak remaja seakan-akan merasa ingin memperlihatkan, ini loh saya dengan berbagai bentuk tubuh yang sempurna, sehingga TikToknya dengan pakaian yang sangat minim. Nah, disitulah kita seharusnya mulai sadar sebagai remaja, hal itu tidak baik karena itu akan mengakibatkan adanya sanksi-sanksi, yaitu sanksi sosial, kemudian sanksi dan hukuman dari negara hukum sendiri. Nah, larangan dan batasan. Kita akan membahas tentang larangan dan batasan. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang membuat bersenggama yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin. Yang kedua, bersenggama menyimpang, persenggamaan aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homo, dan pemerkosaan. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Kemudian yang keempat, penampakan tubuh yang ditunjukkan, yang digunakan penutup yang tembus pandang. Nah, dampaknya apa sih pornografi itu?
Yang pertama, pelecehan seksual, penyimpangan seksual, perkosaan, pergaulan seks bebas, prostitusi, pelacuran, meluasnya penularan penyakit, HIV atau AIDS, dan yang lain-lain seperti aborsi, mental, dan kepribadian. Ternyata dalam pornografi itu ada ketentuan pidananya. Ini yang harus kalian ketahui. Nah, di pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah. Dan paling banyak adalah 6 miliar rupiah. Ini apabila kita melakukan apa? Ini setiap orang dilarang memproduksi, membuat, mengimpor, mengekspor, menawarkan, dan memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, telanjang, dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Ini adalah ketentuan pidananya. Kemudian di pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan pidana denda paling sedikit 250 juta. Nah, ini bila kita melakukan seperti apa? Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Nah, di sini menyediakan jasa pornografi. Di D, menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 32 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun apabila setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi untuk para remaja, khususnya wanita, khususnya perempuan, selain ada yang namanya tindak pidananya, hal ini juga ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu seperti kita akan dikucilkan oleh masyarakat, kita akan dibully oleh masyarakat. Nah, itulah mengapa kita harus hati-hati ketika saat kita live di Instagram, menggunakan pakaian yang sopan, berbicara yang sopan, serta update status pun harus yang sopan. Nah, di sini sebenarnya kita harus tahu mulai saat ini, karena kita bukan anak kecil lagi, karena kita sudah remaja, sudah berusia 16 tahun ke atas. Nah, kita harus bisa tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian di sini pasal 33, setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi itu juga ditindak pidana. Kemudian setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ini termasuk di pasal 34. Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ini terjadi di pasal 35. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau muka umum yang menggambarkan ketelanjangan. Nah, hati-hati ketika Anda live atau Anda upload foto di Instagram maupun di Bigo Live dan lain-lainnya. Itu ada pasalnya di pasal 36. Kemudian setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi itu ada di pasal 37. Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi itu juga ditindak pidana di pasal 38. Nah, sekarang pengertian seks bebas. Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa menikah dan cenderung sering berganti pasangan. Dalam Islam, seks bebas atau hubungan badan di luar nikah itu disebut zina. Ini akan mengalami, kalian apabila melakukannya ini akan mengalami yang namanya hukum sosial juga.
Kemudian hukum sosial seperti dibully, kemudian dikucilkan. Nah, disinilah kita juga harus berhati-hati dalam bertindak atau dalam berpacaran. Seks bebas dapat diartikan sebagai hubungan kelamin yang dilakukan secara bebas berganti-ganti pasangan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Faktor penyebabnya dari lingkungan keluarga, kurang pembekalan anak tentang pendidikan agama, kurang dekatnya dengan orang tua, kurangnya kasih sayang dan keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Lingkungan masyarakat, mungkin masyarakat yang kurang mendukung, seperti masyarakat yang sering didominasi oleh pelacur, preman, pemabuk, sehingga dapat mempengaruhi remaja di lingkungan tersebut. Atau lingkungan pergaulan, salah memilih teman dalam bergaul juga mempengaruhi anak cenderung melakukan tindakan negatif. Ya, kemudian kurangnya pendidikan seks, kurangnya informasi yang benar tentang masalah seks akan memperkuat kemungkinan remaja percaya dan salah paham terhadap apa yang didapat dari media massa. Nah, untuk kalian yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Kalianget, alangkah baiknya kalian juga bisa memilih ekstrakurikuler PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Di sini akan dikupas tuntas tentang kurangnya pendidikan seks, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, dan pengaruh narkoba, juga pengaruh materi pornografi. Nah, di sini juga Ibu menawarkan untuk kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler PIKR. Bagaimana pencegahannya? Kalian sebagai remaja yang jelas memberikan bimbingan positif dari sekolah maupun orang tua di rumah, meningkatkan kedisiplinan di sekolah maupun di rumah, memberikan pendidikan pengenalan seks melalui seminar atau talkshow kesehatan atau seks, atau agar remaja mengetahui betapa bahayanya melakukan seks bebas. Dan juga Anda bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR Atlantik yang diadakan rutin di SMA Negeri 1 Kalianget. Kemudian peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya dalam bimbingan agama yang kuat. Kelima, peran orang tua dalam masa tumbuh kembang anak. 6, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. 7, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, mengembangkan keterampilan kemandirian dan ekspresi anak yang positif, meningkatkan iman dan takwa, adanya penyuluhan tentang bahaya seks bebas dan HIV/AIDS. Bahaya seks bebas itu apa saja? Yang jelas pertama adalah putus sekolah. Kedua, perkawinan usia muda. 3, kehamilan di luar nikah. 4, aborsi. 5, penyebaran HIV. 6, hancurnya masa depan. Ketentuan hukum bisa Anda baca dari pasal 284 KUHP, kemudian pasal 285, pasal 286, pasal 287. Jadi kami menghimbau kepada para remaja semua, khususnya siswa baru SMA Negeri 1 Kalianget, dihimbau pada warga masyarakat khususnya para remaja untuk tidak terpancing dan mencoba atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan norma agama. Diharapkan untuk semua pihak dapat merespon undang-undang di atas dan dapat menghindari segala bentuk pelanggaran atau menjadi korban. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat lebih aktif untuk menyeleksi segala informasi dari luar, utamanya dalam penggunaan internet, handphone seluler, dan alat komunikasi lainnya. Nah, setelah kalian menyimak materi permasalahan remaja, aksi pornografi, dan seks bebas, ada tugas buat kalian untuk dijawab. 1. Bagaimana Anda menyikapi aksi pornografi yang ada di internet? 2, apa yang harus dipertimbangkan sebelum kalian mengupload foto, video, serta hal-hal lain di sosial media kalian? Silahkan dijawab dan dikirimkan ke panitia